Si jenazah itu menyerupai sebuah pocong dan meneror warga sekitar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya dalam Misteri. Kali ini gue mau ngebahas soal teror pocong lagi guys. Dan kali ini cerita yang gue bawain itu nggak akan kalah menariknya guys. Oke guys, tanpa basa-basi dan nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, yuk simak dan tonton terus ceritanya. Oke guys, jadi ceritanya ini ada di suatu daerah di Jawa Timur. Jadi sebut saja teman cerita kita kali ini itu Mbak Siska. Jadi si Mbak Siska ini tuh rumahnya itu di dekat perkebunan teh. Lagi-lagi ya guys, emang yang namanya perkebunan teh itu pasti serem banget. Jadi mau ke rumahnya Mbak Siska ini harus melewati perkebunan teh dulu guys. Yang dimana kita udah pada tahu ya guys, yang namanya perkebunan teh itu identik dengan banyaknya demit atau sarang demit ya guys. Nah, pada saat itu di kampung sebelah itu baru aja terjadi atau baru aja ada yang meninggal korban kecelakaan. Dan konon katanya meninggal kecelakaannya itu karena dia tertabrak kereta api saat melintas guys. Jadi buat temen-temen nih, buat kalian ya guys, kalau misalnya lewat jalur kereta api yang emang kereta apinya tuh udah ada palang pintunya, apalagi palang pintunya itu udah nutup, buat kalian nih, buat teman-teman, jangan sampai deh ngelewatin palang pintunya karena bakal berakibat fatal buat kalian. Kalau nggak keserempet kereta ya kalian tabrak kereta. Dan di sini itu korbannya katanya ketabrak kereta pada saat dia melintas di jalan dekat rel kereta api. Jadi mungkin dia nggak denger ya kereta api itu lewat atau gimana, gue juga nggak ngerti. Dan konon katanya daging atau potongan tubuh dari si korban ini, dari si mayat ini, itu banyak banget yang hilang guys. Yang dimana berarti kan keadaannya tidak sempurna gitu loh guys. Karena banyaknya anggota tubuh itu yang hilang. Dan bahkan katanya guys, itu ada sekitar 2 sampai 3 jam itu keluarganya dan bahkan warga-warga sekitar itu ngambilin potongan-potongan tubuh, daging-daging itu yang emang berserakan dan berceceran di mana-mana guys. Ih, serem banget ya guys. Nah, jadi kan pada saat kejadian itu benar-benar kayak dibikin shock lah, kampung ini tuh dibikin shock, kampung ini sama kampung sebelah gitu kan, karena kejadian itu. Nah, ceritanya udah pas hari itu akhirnya tubuh-tubuh korban ini dibawalah ke rumah sakit, mandiin, dibersihkan lah minimal gitu kan. Akhirnya malamnya itu dibawa pulang ke rumah keluarganya. Dan malam pertama itu kan nggak langsung dikubur guys, karena kan menunggu untuk besok pagi katanya, karena banyak ada sebagian keluarganya yang emang tinggal di daerah Jakarta atau di luar daerah dari Jawa Timur tersebut guys. Dan pada saat malam itu kan banyak orang yang tahlilan gitu kan, banyak orang yang berdatangan untuk mengadakan tahlilan gitu kan malam pertama. Nah, awalnya sih biasa-biasa aja, nggak ada cerita apa-apa. Cuman memang kalau diingat-ingat, di rewind lagi, meninggalnya dalam keadaan itu, terus yang tubuhnya itu tidak sempurna, belum semuanya ketemu, banyak organ tubuh yang hilang. Jadi kan menambah kesan kewaswasan dalam diri dan pikiran kita gitu ya, kayak langsung langsung kayak punya pikiran sendiri gitu, kayak ih serem banget gak sih, takut banget gak sih, kan pasti kayak gitu kan ya. Udah malam itu tuh semuanya nggak ada masalah, tapi pas jam 2:30 katanya itu kan yang ngaji mulai
ngantuk gitu kan. Bergantian memang, tapi sebagian ada yang tidur karena kan si jenazahnya ini itu ditungguin sampai besok pagi, di ngajiin sampai besok pagi secara bergantian. Kayak waktu di kampung gue juga ada tuh guys kayak gitu. Jadi kalau misalnya meninggalnya itu sore atau menjelang maghrib bahkan malam, jadi nggak langsung dimakaminnya besok pagi, tapi kita nih kayak keluarga besar itu bolak-balik ngajiin, bolak-balik ngiyasinin gitu sampai pagi, sampai pada saatnya menjelang penguburan gitu. Nah, tepat jam setengah 3 pagi itu awalnya. Jadi cuman yang ngaji itu ada sekitar 5 sampai 6 orang. Sisanya itu pada tidur, mungkin karena capek atau memang waktunya dia buat pada gantian tidur lah gitu. Dan sebagian warga juga banyak yang emang pulang ke rumah tuh. Nah, Mbak Siska ini itu tuh tetangganya itu ikut ngaji di kampung sebelah karena katanya kenal sama si korban ini gitu. Pernah ibaratnya kerja bakti bareng lah gitu antar kampung gitu kan. Nah, singkat cerita, pas kejadian hari itu, awalnya tuh gerimis dulu guys. Gerimis yang disertai angin, tapi tuh anginnya nggak begitu kenceng ya, cuman gerimis ada anginnya gitu. Nambah kesan mistis dan horor banget gak sih gitu. Udah mana malam, hujan pula, gerimis pula. Kita pun ngajiin jenazah korban kecelakaan kereta api yang memang sebagian dari organ tubuhnya memang belum ketemu gitu. Kayak nambah kisah mistis dan kisah horor lah ibarat katanya. Dan singkat cerita, terdengar itu suara seperti suara orang batuk guys. Ada di belakang rumah. Dan rumahnya ini pun kiri kanannya tuh kayak pohon bambu gitu guys. Dan jarak-jarak dari rumah-rumah ke rumah itu lumayan agak jauh. Nggak kayak di kita di daerah Jakarta tuh kan rumah kontrakan banyak gitu kan. Nah, kalau dia tuh kayak di sini rumah, terus di sini tuh kebun, terus nanti ada rumah lagi, terus nanti kebun lagi, terus ada rumah lagi. Jadi kayak bener-bener jarak itu lumayan agak jauh gitu dari satu rumah ke rumah lainnya. Nah, singkat cerita tuh pertama dengar suara batuk, guys. Nah, dipikir yang ngaji itu kan ya udah yang ngaji mungkin ada yang batuk gitu. Yang ngaji pas berhenti bareng gitu, tiba-tiba kayak dengar suara orang ngorok, guys. Gitu. Nah, dipikir yang ngaji nih, oh, salah satu dari orang yang pada tidur kayaknya nih. Lanjut lagi lah, akhirnya dia ngaji, dia nggak hirauin dah tuh. Termasuk tetangganya Mbak Siska ini yang emang pada saat itu keadaannya dia tuh lagi ngaji gitu loh guys. Ada di salah satu dari 6 orang yang ngaji tersebut. Nah, singkat cerita pas lagi pertengahan dia baca Yasin, terdengar lagi lah suara kayak orang minta tolong, tapi suaranya tuh kayak ngorok gitu, kayak tolong gitu. Nah, di situ tetangga yang Mbak Siska itu notice, langsung berhenti ngajinya, langsung kayak dia tuh mencari tahu di mana letak suaranya gitu, kayak di mana ya gitu kan, kayak gue dengar suara tapi di mana gitu, mencoba mencari tahu lah ibarat katanya. Nah, singkat cerita, si tetangganya Mbak Siska ini cerita ke sebelahnya, Mas, kamu dengar nggak tadi kayak ada yang minta tolong? Terus sebelahnya ini ngomong, udah nggak usah digubris gitu kan, kita lanjut aja ngaji. Akhirnya ya udahlah dilanjut ngaji gitu. Dan singkat cerita kan, si korbannya ini, si mayatnya ini udah dikafanin kan ya. Tapi entah kenapa tiba-tiba di kafannya itu tuh rembes darah guys. Darah mungkin ya ada saraf-saraf atau pembuluh darahnya yang emang ngeluarin darah lagi atau pecah, gue nggak ngerti ya karena gue bukan dokter gitu kan. Tapi di situ kain kafannya tuh bener-bener merah gitu. Dan tentang ayam Mbak Siska ini akhirnya ngomong ke sebelahnya, Mas, ngomongnya pakai bahasa Jawa, gue nggak ngerti bahasa Jawa ya guys, gue nggak bisa bahasa Jawa, dan lo jangan nyuruh gue untuk ngomong bahasa Jawa. Jadi katanya begini, itu kok ada darah ya? Coba bilangin sama keluarganya
minta digantikan kafannya gitu, karena katanya tetangga Mbak Siska, ini maaf ya, katanya tuh bau amisnya tuh sengir banget gitu loh guys, kayak nyengat banget gitu. Dan ya udah tuh akhirnya si teman masnya ini ngomong ke keluarganya, dan akhirnya diganti lah tuh sama keluarganya. Dan di situ tetangganya Mbak Siska tuh kayak ngerasa mual gitu, kayak ngerasa enek, mual, takut gitu, karena emang bener-bener posisinya tuh emang lebur gitu loh, hancur, yang bukan sejatinya tuh kayak bentuk manusia gitu. Cuman yang tadinya kayak kalau misalnya mayat manusia kan panjang gitu ya, menyesuaikan postur tubuh. Nah, kalau ini tuh kayak cuman apa ya, kayak kayak bungkusan apalah gitu. Pokoknya itu isinya tuh kayak daging-daging, terus kepala sebagian, terus mata gitulah pokoknya katanya gitu. Nah, singkat cerita, udahlah udah diganti semuanya, kan prosesnya juga agak lama ya memindahkan organ-organ tubuhnya itu. Nah, selesai lah, ceritanya itu udah selesai. Lanjut ngaji lagi nih guys. Nah, tapi tiba-tiba si tetangga Mbak Siska ini denger lagi suaranya kayak gini, Mas, tolong aku di depan, dia bilang. Nah, tetangga Mbak Siska ini mencoba untuk menghiraukan suara tersebut ya guys, tapi entah kenapa nih guys ya, tetangganya Mbak Siska ini tuh ekor matanya tuh pengen ngelihat keluar gitu, apa sih yang ada di luar, apa sih yang berdiri di luar gitu. Dan bener aja guys, pas tetangganya Mbak Siska nengok keluar gitu ke samping, kalian tau gak sih yang hujan, angin, terus disertai sama petir, dan dia di situ ngelihat dari cahaya kilatan petir itu ada sosok menyerupai korban tersebut guys, yang dimana keadaannya tuh katanya benar-benar rusak, hancur, kepalanya juga cuma setengah katanya, tangannya juga sebagian ada yang hilang, dan di situ dia benar-benar shock, dan dia megang Yasin tuh sampai gemeteran katanya. Dan entah kenapa tiba-tiba dia udah nggak sadar. Nah, pas dibangun itu ternyata udah azan subuh, dan dia ternyata pingsan guys setelah ngeliat kayak gitu. Nah, udah dibangunin subuh tuh akhirnya ya sebagai apa, orang-orang itu pada melaksanakan sholat subuh lah ibaratnya. Nah, setelah kayak gitu kan, paginya ini keluarganya sekitar jam 7 itu ada sebagian yang emang udah datang. Tinggal nunggu beberapa keluarga lagi yang emang belum datang nih guys. Nah, udah komplit semuanya, barulah si korban atau jenazah ini atau si mayat ini tuh dikebumikan alias dikubur gitu. Dan udahlah nih ya, pulang dah nih ceritanya nih tetangganya si Mbak Siska ini. Dan tetangganya ini menceritakan lah semuanya tuh, dari pengajian awal sampai dia ngelihat, sampai dia ngubur tuh, tetangganya tuh ngelihat cerita semua gitu. Sampai katanya tuh pas mau dikuburin pun kain kafannya pas diangkat itu masih rembes darah. Gue nggak tahu ya kalau misalnya udah hancur gitu, apa memang darah itu masih aktif keluar ya atau gimana, gua nggak ngerti. Buat kalian yang ngerti coba ya kalian komen di bawah. Udah kan tuh ya guys ya, nah udah cerita dah semuanya, udah kalau udah cerita. Nah masih kan ini kayak iseng gitu loh, kayak ngeri sedep juga ya denger ceritanya tetangganya gitu kan. Ya udahlah akhirnya, nah pas malam pun tiba, udah dari pagi siang sore dah guys ya, udah kagak ada apa kejadian apa-apa. Nah pas malam ternyata teror itu mulai ada guys, dimana si pocong ini, si jenazah itu menyerupai sebuah pocong dan meneror warga sekitaran kampung Mbak Siska, bahkan sekitaran kampung dirinya sendiri gitu. Nah, banyak banget nih guys yang emang ngeliat